Satu sisi sini, satu sisi ini. Kenapa? Pemukulan itu terjadi ada sebab, ada akibat, ada asap, ada api. Walaupun bapaknya itu salah, jelas salah itu bapak, dan sekarang udah dapat sanksi hukum, sanksi sosial itu. Sudah sarapan semua belum? Belum. Jadi terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya di sini. Semoga sehat selalu buat kawan-kawan wartawan semua, media semua. Perkenalkan dulu, saya Dewang Purnama, kuasa hukum dari klien saya, Gusti Rosalina Ocha, alias Mbak Ocha yang sering kita panggil. Dan ini di sebelah saya ada Kak Astrid, ini ketua apa Kak? Perempuan Merah Putih. Yang di sebelah kanan kita ini ada kawan baiknya Kak Ocha, namanya Kak Ica, Anggota Perempuan Merah Putih juga. Anggota Perempuan Merah Putih. Jadi gini kawan-kawan, pertama-tama kami akan mengambil sikap dan menyikapi terkait adanya beberapa unggahan di story WhatsApp, di mana story WhatsApp itu di akun story Instagram atau sosial media, di mana Instagram tersebut dengan nama IKU, betul ya? IKU, yang merupakan akun Instagram milik saudari yang dapat kami sebut dan kami duga berinisial KIY atau K ya, di mana unggahan-unggahan tersebut mengarah terhadap tuduhan-tuduhan tanpa dasar kepada klien saya, si Kak Ocha, yang dimana tuduhan-tuduhan tersebut tanpa ada bukti sama sekali yang dapat dibuktikan dan mengarah dan menuju ke ranah fitnah, di mana unggahan tersebut sebenarnya kami tidak akan memperdulikan sebenarnya, dan kami sudah mencoba untuk diam saja selama kurang lebih seminggu ya Kak Ocha, lebih 2 minggu lebih. 2 mingguan kita diam saja. Tapi memang keadaan dan kondisi berbeda dan berkata lain. Dari kawan kita ini ada yang melaporkan terhadap klien saya yang Kak Ica ini, ternyata, dan kawan-kawan lain, ada beberapa puluh kawan-kawan lain di sana yang ternyata melihat unggahan tersebut dan akhirnya memberitahu kepada klien saya, bagaimana ini kok ada unggahan seperti ini, bagaimana kebenarannya, kok ternyata ada tuduhan-tuduhan yang mengarah ke ranah fitnah. Disitulah yang membuat kita semua harus bertemu di sini untuk mengklarifikasi ini semua. Jadi kami juga bertanyakan apa maksud dan tujuan dia melakukan unggahan-unggahan tersebut, di mana memang unggahan-unggahan tersebut merupakan unggahan yang menurut kami sendiri, hemat kami, ini ada indikasi tanda kutip konsekuensi-konsekuensi dan ada pasal-pasal yang mengatur terkait masalah Undang-Undang ITE. Jadi menurut kami terkait adanya unggahan tersebut, dan semua, untuk semua orang ya, bukan hanya dia, harus benar dalam melakukan media komunikasi. Untuk dia posisinya mau lakukan upload, mau posting apapun, dia harus tahu norma-norma di dalam memakai media sosial atau sosmed. Ini sebenarnya yang membuat kami harus angkat bicara saat ini di sini. Maksud dan tujuan dari inisial KIY ini apa, dan apa yang memang dia inginkan dari kami. Makanya ini mungkin harus kita angkat bicara, dan per hari ini saya selaku kuasa hukum dari Gusti Rosalina Ocha melakukan somasi terbuka terhadap saudari Keila Evelyn Yasir yang berinisial KIY. Itu kita melakukan somasi terbuka, dan juga hari ini juga kita melakukan somasi tertulis yang akan segera kami kirim per hari ini juga kepada KIY, di mana somasi tersebut memang secara hukum kita harus terapkan dahulu sebelum kita mengambil langkah-langkah selanjutnya. Dan di dalam somasi tersebut kami tegaskan untuk saudara KIY segera untuk mengklarifikasi dan melakukan permintaan maaf terhadap apa yang dia lakukan dan tuduhkan dan fitnah-fitnah menurut kami terhadap klien kami. Ada ancaman juga di situ. Ada beberapa ancaman. Jadi untuk terkait lebih lanjutnya, nanti supaya kawan-kawan saya ini yang ada di sebelah nih, Kak Astrid, terkait masalah statement-statement yang kemarin sebelumnya dibuat sama si Kak Ocha sebagai
Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak Organisasi Perempuan Merah Putih, nanti supaya dijelaskan ini ketuanya, Kak Astrid. Dan nanti terkait masalah siapa yang memberitahu klien saya. Ternyata klien saya ini bukan tahu langsung dari apa yang ada di dalam handphone, apa yang di storyin, tidak, tapi dari orang-orang lain, kawan-kawan kita yang menginfokan dan memang yang peduli dengan klien saya. Termasuk Kak Ica ini salah satunya. Ya mungkin nanti bisa dijelaskan Kak Ica gitu ya. Itu memang kenapa kok bisa sampai Kak Ica ini memberitahu klien saya. Terus di situ Kak Ica itu kapan mendapatkan informasi dan story WhatsApp itu, coba nanti dijelaskan Kak Ica. Gitu kawan-kawan mungkin. Bang, sedikit tentang unggahan itu. Kalau boleh tahu apa isinya sehingga merasa dirugikan. Oke, sebenarnya masalah apa isinya itu buat saya sih sebenarnya ya sudahlah ya gitu, karena semua manusia itu pasti punya hal-hal ya yang entah itu benar entah tidak, lu mau nyenggol sih nggak masalah buat saya. Semua orang berhak untuk berproses menjadi baik. Nah itu ada hal-hal yang mungkin menyinggung tentang hal-hal yang sebenarnya tadi entah itu benar entah itu tidak perlu dipublish. Kenapa? Semua orang berhak untuk berbicara, semua orang berhak untuk memberikan komentar ya. Artinya kan waktu itu saya memberikan satu statement itu karena diminta. Nah otomatis kan saya memberikan statement atas nama saya sebagai Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak. Saya memberikan statement itu, ternyata beliau tadi menyerang saya dengan bahasa tadi yang menurut saya tadi kurang pantas untuk dilihat oleh masyarakat luas. Tapi kembali lagi saya pun tidak merespon di awal karena kenapa? Ya sudahlah, saya juga bukan orang manusia suci. Semua tidak ada yang suci manusia. Pasti punya ada sisi gelap, pasti punya masa lalu. Dan bagaimana manusia itu berproses menjadi lebih baik itu kan yang dilihat sebenarnya. Tidak perlu melihat yang lalu-lalu atau apapun itu. Itu kalau benar begitu. Terus isinya seperti apa sih, Mbak? Mungkin yang ancaman-ancaman juga nggak apa-apa. Nggak boleh. Nggak apa ya? Oke. Ada ini saya. Jadi ada ancaman di sini. Sorry. Ancaman di itu Karena ditutup yang iya, ditutup. karena emang agak risih kita mendengarnya ya. Jadi ada hal-hal di sini. Baca nama ya, tapi dibacain. Bacain dikit. Oke. Mengaku ketua aktivis perempuan, korban KDRT seperti nggak pantes, Cak. Cius deh. Gue bukan kayak lu korban KDRT yang menang-menang wae. Maksudnya dia lu gerak dong, Cak, gitu ya kan. Betul, memang itu seperti itu. Nggak apa-apa maksud saya di sini ya. Emang Oce itu siapa? Maksudnya emang dia siapa pakai di tag-tag segala. Gini aja kali ya. Jangan di itu. Jangan ya. Bacain aja. Ya ampun, nggak heran dia hopengan sama si Ocha. Maksudnya si mantan suaminya. Sama-sama nggak jelas. Cak, mending you stop deh. A1 lu gua pegang. Nih perempuan, ya hidupnya lebih memperhatikan dari saya loh. Mending you sebut ya nggak apa ya? Titik-titik gitu. Nggak apa ya? Gimana nih? Mending you ngubas aja. Sono, Cak, bakar no bakar. Urusin hidup lu sendiri yang lebih berantakan. Mau gua bawain polisi tes urin, Cak? Nah, kembali lagi. Terus ancaman mau disiram apa tadi? Disiram cabai itu dua aja dulu ya. Ya. Oke, nah ancaman di sini adalah lu usahain jangan sampai ketemu gue, Cak. Ntar gue siram pakai air cabai sama terasi loh. Ya, cukup ya, itu aja. Sisanya makan. Jadi sebenarnya sih Bang ya, Bang. Jadi gini, merespon dari beberapa hal yang disampaikan di story WhatsApp yang memang secara terang-terangan nih udah ditujukan kepada klien kami. Saya cuma hanya menghimbau bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Iya. Jadi bagaimanapun kita tahu apapun keadaan dari siapapun, kalau kita di situ melakukan justifikasi ke dalam medsos yang dia seolah-olah merupakan penyidik dari kawan-kawan Polri yang punya kewenangan untuk melakukan dan pendalaman terhadap orang tersebut, ini menurut saya kurang pantas. Karena apa? Karena dia sendiri menurut saya saat ini harus lebih terpentingnya mengedepankan emosi diri untuk terkait perkara-perkara kemarin yang menimpa dirinya, bukan malah melebar terhadap orang-orang yang saat ini benar-benar sayang dan peduli sama mereka semua, malah kita sendiri malah yang diserang sama mereka. Ini nggak pas menurut saya. Sedih banget itu. Itu kan kita juga prihatin aslinya. Di sini kita prihatin terhadap apa yang disampaikan dia. Kalau kita mengacu nih, terlalu dini juga mengacu undang-undangnya, mengacu pasal hukumnya. Di situ ada ketentuan pasal 27 ayat 3, juntonya di situ pasal 45 ayat 3, Undang-Undang nomor 19
tahun 2016, penggantinya adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Itu yang mengatur terkait ITE ya. Ini kan ada ketentuan bahwa menginformasikan publikasi terkait masalah fitnah-fitnah melalui medsos. Ini ada ancaman hukuman yang luar biasa. Saya harapnya di situ kita semua termasuk dia sadarlah gitu loh. Sadar ini bukan ranah kamu, kita peduli sama dia, tapi kenapa dia malah memperlakukan kita seperti ini? Dan secara terang-terangan imbas dari apa yang dia perlakukan dan apa yang dia upload di medsos tersebut mengakibatkan klien saya domain publik menyudutkan bahwa apakah klien saya di situ sesuai yang dia bicarakan. Ini kan merugikan nih, segi imaterial maupun material. Klien saya di situ memutus beberapa pekerjaan yang seharusnya tidak seharusnya diputus. Inilah yang membuat kita kecewa. Kerugian material memang di situ sudah muncul selama beberapa waktu ini. Toh juga posisinya di sini kita baik sama dia, tujuan kita di situ mengedepankan kepentingan anak gitu Kak Uca ya. Mengedepankan kepentingan anak. Yang perlu diketahui satu, bahwa anak itu tidak ingin dilahirkan lewat kita, tapi kitalah yang meminta anak itu dilahirkan untuk kita. Makanya bahasa anak di dalam agama saya, kalau saya ini muslim, adalah sebuah titipan ilahi yang harus kita jaga. Kenapa ini orang malah melebarnya ke ranah lain, bukan mengedepankan titipan yang diberikan yang kuasa gitu. Ngurus anak lah sebenarnya. Gitu ya Kak? Iya. Jadi terkait apa beberapa tanggapan itu silahkan nanti Perempuan Merah Putih lah yang akan bicara. Ada statement itu, apakah dulu di situ ada tugas dari Perempuan Merah Putih yang memang peduli banget terhadap kepentingan perempuan kan gitu di situ. Ya, Coach, sebelumnya maaf, kenal nggak sama wanita itu? Tidak sama sekali. Saya jadi agak tersedih ya, jadi gini. Oke. Awal mulanya boleh ya. Jadi saya tuh agak-agak ini, kenapa kita semua berproses ya, proses menjadi baik gitu aja sih. Oke, di awal itu saya mendapat dari yang laki-laki itu sahabat saya lihat postingannya di media sosial mengenai KDRT, orang mantan suaminya memukul terhadap anak. Saya repost, saya publish, kemudian disambut sama teman-teman artis senior, di repost lagi, termasuk Ica ya. Akhirnya alhamdulillah jadi viral. Nah, apakah itu salah saya? Kalau beliau kan mempublish kan berarti minta tolong diviralkan. Nah, saya memviralkan, ternyata alhamdulillah berhasil. Kemudian TV One mengundang saya. TV One ini saya sebut nggak apa-apa ya? TV One mengundang saya untuk menjadi narasumber di Perempuan Berbicara. Nah, di situ saya memberikan statement saya sendiri sebagai seorang ketua perlindungan perempuan dan anak. Oke. Di lain waktu lagi dari pihak TV yang berbeda itu saya juga memberikan satu statement yang saya situ berbahasa adalah out of focus. Karena menurut saya tadi sebenarnya si ibu tadi ini ya harusnya memikirkan anaknya dong. Memikirkan anaknya. Jadi kan sudah KDRT sudah dipublish nih, saya sudah publish. Kemudian ada respon dari TV One mengundang saya untuk jadi bintang tamu. Kemudian saya mengajak Ibu Evelyn tadi dan suami untuk menjadi bintang tamu juga. Saya mengajak. Untuk apa? Untuk kita berbicara dua arah. Jadi jangan dari satu sisi sini, satu sisi ini. Kenapa? Pemukulan itu terjadi ada sebab, ada akibat, ada asap, ada api. Walaupun bapaknya itu salah, jelas salah itu bapak. Dan saya udah dapat sanksi hukum, sanksi sosial. Itu bukan ranah kita, udah ranah hukum. Nah, saya tidak membela laki-lakinya. Saya bilang Anda salah, apapun itu tidak boleh. Di Muslim pun tidak boleh memukul istri dan anak. Titik. Yang saya kasihankan adalah anaknya tadi itu ya, Bang Dewang ya. Yeah. Dibawa kemana-mana tadi, kasihan nih anak gimana sekolahnya nanti. Itu sebenarnya saya lebih sifatnya tadi saya prihatin. Kenapa? Saya sendiri juga punya keluarga yang mungkin saya nggak bisa publish karena saya menjaga privasinya. Kenapa? Anak-anaknya butuh sekolah, butuh berlingkungan bermain. Harusnya kan mereka bermain. Lepas dari urusan orang tuanya nih, orang tuanya mau jotok-jotokan silakan. Kalau memang beliau tadi percaya saya bisa menjadi mediator, memediasikan, ya kenapa tidak? Saya nggak ikut-ikutan. Saya juga bukan orang benar, hidup saya mungkin juga dibilang tadi berantakan, tidak masalah. Tapi saya berproses ya untuk menjadi manusia yang lebih manfaat. Titik. Yang pasti saya tidak merugikan pihak saya, pihak keluarga saya, pihak sekeliling saya, tidak ada seperti itu. Awalnya demikian, Bang. Jadi saya mengenal beliau dari media sosial. Nah, kemudian dari statement saya tadi di beberapa stasiun TV segala macam disuruh take down sampai nge-DM bahwa bla 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 bahasanya WhatsApp ya, WhatsApp bahwa Ocha hapus nggak lo bahasanya kan iya.
di WhatsApp. Oke, take down nggak itu apa namanya postingannya kamu di Instagram? Oke. Terkait Koca apa? Kalau boleh tahu itunya yang take down tuh kata-kata apa gitu loh yang nggak diterima Yang eksploitasi iya. anak. Yang di Instagram Ocha ada. Yang Ada. kita take down itu. Oh Iya. iya, Nah, tadi iya, kan itu thank you so much. Jadi setidaknya kalaupun memang itu memang salah, saya akan take down gitu. Tapi ini maksud hati untuk mengedukasi, memberikan bahwa yuk kita itu fokus aja kepada permasalahan kitanya aja, nggak usah bawa anak-anak gitu loh. Biar anak-anak di rumah saja. Oke, di sini saya memposting masalah saya waktu diwawancarai di insert ya. Dan di sini ada captionnya yaitu bahasa saya baca ya. Oke, fokus pada KDRT-nya, bukan pada permasalahan rumah tangganya. Apapun permasalahannya, tetap pemukulan terhadap anak dan perempuan itu sangat tidak dibenarkan. Akan ada sanksi sosial dan hukum akibat perbuatan itu. Ini tulisan saya nih. Stop publish anak di TikTok dan Instagram sebagai saksi atas kejadian-kejadian yang sudah berlangsung antara orang tuanya, supaya anak-anak ini bisa sekolah dan belajar dengan tenang. Karena dengan bukti-bukti video KDRT terhadap anak sudah cukup jelas terlihat bagaimana bapaknya melakukan pemukulan tersebut. Jadi cukup hanya di situ yang terkait dengan KDRT-nya saja yang dipublish, bukan hal-hal lain yang tidak ada korelasinya dengan KDRT. Koca, maaf, berarti Ibu E ini mempublish anaknya di TikTok seperti apa gitu? Oke, kalau di TikTok itu jadi misalnya begini, dia dalam mobil berempat misalkan nih. dia lagi di kantor polisi, tapi ada anaknya. Jadi begini, dia mengajak anaknya berbicara tentang menangkap ayam. Di sini ada anaknya 3 orang. Ini aman ya kita nggak apa-apa ya, sudah ya gitu aja deh. Jadi di situ di TikTok itu ada Bando ada nggak handphone yang gua kirim tuh? Di handphone. Gimana? Jadi dia bicara bukan yang duit satu lagi. Sebentar ya. Jadi bicara, ayo kita mau kemana nih? Mau ke kantor polisi. Dia bilang gitu. Bapak itu salah. Oke. Iya, jadi ini yang termasuk eksploitasi anak sebentar ya. Yang dimaksud sebentar. Perhatian hanya bisa kedatangan kami ke sini seperti Saya jangan ya, jangan. Oke. Ya intinya gitu aja, jadi dia melibatkan anaknya, salah satu anaknya atau ketiga anaknya dalam video itu. Nah menurut saya tadi kan kasihan anak ini. Gimana nanti kalau sekolah anak-anaknya ngelihat masuk sekolah, orang-orang tahu, ibu-ibunya tahu, oh ini anak ada masalah, orang tuanya kan kasihan dong mukanya. Karena jejak digital itu nggak bisa hilang loh. Kedua, kita wajib melindungi anak-anak kita itu ada privasinya. Kita harus nanya, sayang kamu nggak apa-apa dipublish. Kenapa? Dia nyaman tidak dipublish itu. Yang lain lagi, kita mencegah yang namanya penculikan. Maaf, sekarang sektor itu apa namanya untuk yang anak-anak di bawah umur. Dan whatever itu alasannya kita menjaga privasi ini anak. Nah masalah tadi dia ada ribut-ribut antara orang tuanya, ya sudah selesaiin aja. Anaknya biar di rumah aja, sekali-sekali bicara nggak apa-apa, tapi nggak usah disuruh bicara bahwa bapak kamu ayam. Dia, anaknya nyebut di sini, nangkep siapa? Nangkep ayam, ayam apa? Ayam blok M, ayam pijit atau ayam apa? Nah, anak seumur itu tuh belum tahu istilah ya, itu, menjaga itu. Kedua ada kemarin report juga dari netizen sama salah satu stasiun TV bilang, ke Ocha ini dia pakai akun anaknya, tulisannya tuh mengenai tulisan yang bahwa bapaknya masuk ke apartemen itu dengan cara penulisan itu penulisan yang bukan anak umur segitu. Berarti siapa yang menulis cara penulisannya itu sih maksudnya. Berarti ada indikasi buat apa namanya istilahnya eksploitasi terhadap anaknya, ada nggak sih? Itu yang dimaksud dengan mengurangi rasa hormat ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Dan saya meminta maaf sebelumnya. Saya meminta maaf kalau beliau tadi tidak berkenan dengan ucapan saya tersebut. Akan tetapi saya berusaha di sini kita belajar, saya juga belajar. Yuk kita sama-sama open, yuk kita sama-sama terima kritikan, kita sama-sama saling memberikan masukan. Saya juga siap kok dikritik, nggak masalah. Saya siap. Kalau memang ada yang tidak berkenan, tegur langsung saya. Saya akan ikut apa namanya mereview kalau memang itu salah, Bang. Yeah. Dan saya minta maaf kalau ini menyinggung beliau, tapi ini tidak ada pengaruhnya kok ke mantan suami ya, karena beliau sudah tetap dihukum di Jakarta Selatan, begitu loh. Yang lain lagi, beliau terlalu menyenggol ke instansi pemerintah, kan itu berbahaya buat beliau, ke kepolisian, ke
profesi lawyer ya kan, ke teman-teman yang lain. Ini kan kita berhak untuk berbicara loh guys. Itu pernah ada komunikasi dengan si KI itu? Beliau meng-WA saya dengan bahasa tidak pantas, saya diamkan. Ada semuanya. Iya, tapi sebelumnya saya merespon karena saya ngajak beliau ke TV One. Hanya itu. Bahkan saya bicara, yuk kita sharing yuk kalau emang berkenan, karena saya juga pernah punya pengalaman. Saya bisa bicara karena saya pernah mengalami gitu loh. Bukan berarti saya sok benar, bukan. Hidup saya juga mungkin masih belum jumiah seperti dikatakan, saya diam gitu.